Mas Roy, dengan adanya pernyataan dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri yang dalam tanda kutip menyindir lah ya, walaupun tidak secara spesifik menyebutkan nama, Anda merasa terdukung? Bukan masalah terdukung ya, saya bersyukur makin banyak orang waras di negeri ini. Hah? Iyalah. Loh, Kenapa? Pak, waras itu artinya bisa berpikir sehat. Ya jelas lah, Ibu Mega itu adalah dulu yang mengangkat Jokowi, kemudian bahkan mendukung ketika masih didukung oleh PDI Perjuangan. Artinya itu adalah nasihat yang sangat bagus dari orang yang pernah mengangkat Jokowi gitu loh. Kalau kemudian yang diangkat tidak merasa, ya itu kan kayak malin kundang aja gitu berarti kan. Gitu. Jelas betul nih statement dari Ibu Mega dan saya kira statement dari mostly ya orang kan udah banyak sekali. Saya kira Mbak Adisti dan pemirsa Kompas TV kan bukan hanya dari Ibu Mega statement semacam ini. Udah tunjukkan aja gitu. Kayak bahkan Barack Obama pun ketika disinggung dia tidak kelahiran Amerika, dia dengan langsung menunjukkan birth certificate-nya gitu, artinya kelahiran sertifikat. Dan saya kira ini kalau pikiran sekali lagi saya ulangi, pemikiran orang waras ya seperti ini. Gitu loh. Jadi tunjukkan saja, tunjukkan saja selesai gitu dan tidak membuat masyarakat kemudian malah artinya kemudian dikriminalisasi ya. Saya berlarut-larut begitu. Berlarut-larut karena ada pemeriksaan sampai dengan Bu Kurnia sampai jam 11 malam ya. Kemudian nanti nggak tahu sampai jam berapa rata-rata untuk sebuah hal yang sifatnya klarifikasi. Dan sekali lagi tadi ada kalimat yang menurut saya sampai tersenyum ya, ada istilah pembantaran. Itu pembantaran tuh orang yang sakit kemudian dibantarkan ke rumah sakit gitu lah dalam sebuah pemeriksaan. Ini jauh sekali dari situ. Jadi artinya sekali lagi kalau soal Bu Mega ya, kalau dia itu merasa bahwa dia dulu pernah dibesarkan dan dia tidak menjadi malin kundang, harusnya dia ikut saran dari Bu Megawati. Oke, tapi apa yang kemudian menjadi keyakinan Anda dan juga bersama rekan-rekan yang lain begitu yang juga kemarin juga sudah memenuhi undangan klarifikasi kalau ini ada yang dalam tanda kutip dugaan seperti tuduhan Anda begitu ya, ada yang tidak beres begitu. Iya, karena nggak beresnya begini. Katanya kan kita hormati ya, Jokowi katanya ijazah saya tidak pernah dikeluarkan sama sekali. Ya gitu. Tapi bukannya kemarin pas di Bareskrim itu betul. Itu dititipkan Oke, untuk diberikan. Kita hormati itu. Tapi artinya berarti ada ijazah yang sebelumnya sudah keluar. Itu kan berarti kan bukan itu ijazahnya, katanya kan gitu. Oke. Nah, berarti ijazah yang pernah ditunjukkan oleh salah seorang kader partai ya, itulah seharusnya justru terlapor. Dia harusnya disebut membuang hoax ya gitu atau kemudian menyampaikan hoax. Karena apa? Karena jelas betul yang dia sampaikan ini biar nggak ribut atau biar tenang lebarannya. Waktu itu tanggal 1 April dia bilang inilah yang asli. Itu dia bilang. Begitu dia bilang yang asli dan ternyata disebut itu bukan yang asli. Dr. Rismond, Dr. Roy, Dr. Tifa menganalisis yang salah. Lah berarti orang yang memastikan yang itu yang asli itu harusnya diperiksa dulu. Dan dialah sebenarnya bisa kena di dalam pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE. Kami ini kan tidak melakukan apapun terhadap ijazah itu. Tidak menambah, tidak mengubah, nggak nambahin kacamata gitu ya. Kemudian tidak mengubah font gitu ya. Nah, tapi kalau pasal itu ditancapkan, itu yang nanti mungkin harus dipertanyakan oleh semuanya gitu ya. Kenapa sebuah pasal yang harusnya dikenakan pada kader PSI itu, yang dia menampilkan, membuat asli sesuatu yang sebenarnya tidak asli, katanya begitu. Itulah yang malah tidak kena. Justru kita yang sama sekali kita tidak menyentuh alat bukti elektroniknya, itu mau dikenakan dan itu kan tujuannya agar sanksi pidana yang sangat gede gitu ya, 8 tahun, 12 tahun itu bisa jadi alasan untuk nanti melakukan tindakan lebih jauh. Tapi nggak apa-apa lah. Sekali lagi biar masyarakat melihat ini. Jadi makanya saya datang bahkan diundang Kompas TV pun pada saat-saat yang orang bilang saatnya kritis banget Mas itu waktunya mepet gitu. Enggak, saya hormati media seperti Kompas TV dan juga media yang lain termasuk podcast kayak podcast Sentana kemarin dan podcast yang lain kayak Abraham Samad, podcast Diskursus, podcast Forum gitu ya. Untuk kemudian menyampaikan ini kepada masyarakat dan podcast-podcast ini adalah selaku pilar keempat dari demokrasi. Gitu. Mereka hanya menyampaikan informasi yang seharusnya diketahui oleh masyarakat, termasuk Bu Mega. Kalau Bu Mega misalnya tahu itu sudah ditayangkan, ya sudah selesai gitu loh. Tapi bagaimana respon Anda ketika kemarin adik ipar Jokowi kemudian membawa itu ke Bareskrim begitu, kemudian apakah Anda juga punya keyakinan kuat tentang apa yang sudah Anda katakan pada kita hormati semua. Jadi bahwa
Pak Wahyudi atau siapa gitu namanya kemarin adik ipar atau adiknya Iriana itu bahwa meskipun itu agak lucu gitu, artinya kan harusnya dia itu dipanggil gitu ya, dipanggil kemudian ada proses penyitaan gitu. Ini kan kemarin hanya ditunjukkan ketika dia datang, tapi oke lah itu kita hormati semua. Kalau moga-moga tadi Barreskrim kemudian nanti dalam lapornya itu meneliti itu. Tapi menarik kemudian pendapat dari Prof. Hipnu juga gitu di Kompas beberapa waktu yang lalu, kalau kemudian itu nanti akan disandingkan atau harus ada misalnya harus ada pembanding gitu. Saya pernah menyatakan pembanding sebaiknya yang netral dari luar. Kalaupun tidak, ijazah itu harus bisa ditampilkan oleh lapor. Misalnya ya, ditolak nggak usah ada pembanding. Oke, tapi ijazah itu kan diperiksa oleh lapor. Supaya jelas, ijazah itu harus tampilkan. Kemudian keterangan dari lapor tidak boleh hanya berubah satu kalimat saja, misalnya yang otentik atau identik. Mbak pernah nggak? Misalnya kita diperiksa kesehatan, ya, operasi dari lab manapun kan jelas, misalnya SGPT berapa, SGOT berapa, jelas detail kan? Kan kita nggak mau terima aja misalnya Anda sehat gitu, sehatnya kenapa? Gitu, atau Anda kurang sehat. Nah situ jadi nanti terperinci. Harus terperinci kertasnya terbuat apa, nanti hasil carbon datingnya kayak apa, tinta setidaknya ada 5 tinta di situ. Tinta pertama itu tinta cetaknya menuliskan ijazah, kemudian telah diberikan bla 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 bla, kemudian nama cetak itu. Kemudian tinta yang kedua itu tinta nuliskan nama, ya, oleh si penulis nama. Itu juga tintanya beda. Tinta ketiga itu adalah tinta tanda tangan tanda tangan rektor. Dan juga tanda tangan dekan, itu tintanya pasti lain-lain. Tinta yang keempat, tinta yang kemudian untuk logo UGM, yang sifatnya itu adalah warnanya emas gitu ya. Nah tinta selanjutnya adalah tinta berupa cap dari fakultas yang ada. Nah itu harus ada keterangannya masing-masing. Tinta terbuat dari apa namanya, kimianya apa, unsurnya apa saja. Kalau tidak serinci itu, ya kalau kemudian tidak ada pembanding, ya masyarakat akan menilai ini pemeriksaan lab 4 kok kayak gini gitu, kok abal-abal gitu loh. Tapi kalau itu ada, saya hormati lab 4 ya gitu, dan biarkan itu akan menjadi diskursus di masyarakat. Oke, baik. Secara terperinci harus benar-benar secara transparan, detail begitu.